Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan pembahasan soal TO kimia yang ke-1. Yang pertama, konfigurasi elektron ion X2+ yang memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah, kita misalkan suatu atom X bernomor atom A dan bernomor massa B. Nah, di sini diketahui nomor massanya 45, kemudian neutronnya sama dengan 24, di mana neutron sama dengan nomor massa B diambil dengan nomor atom A sama dengan 24. Jadi A sama dengan 45 diambil 24 sama dengan 21. Nah, ini nomor atom 21 ini dalam keadaan netral, tidak bermuatan. Pertama, kita tentukan dulu konfigurasi elektron atom X dalam keadaan netralnya dengan nomor atom 21 menunjukkan jumlah proton dan menunjukkan jumlah elektron. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Sedangkan dalam soal ditanyakan konfigurasi elektron ion X2+. Maka simbol atom X ini, ya, nomor atomnya 21, massanya 45, kemudian muatannya 2+. Kalau bermuatan 2+, artinya elektronnya lepas sebanyak 2. Oleh karena itu yang tadinya 21, maka elektronnya tinggal 19. Nah, elektron yang lepas itu berasal dari kulit yang mana? Perhatikan di sini tadi elektron yang terakhir ya pada kulit. Ya, elektron yang terakhir pada kulit terluarnya adalah di sini, ya. Nah, ini kalau pada blok D, ini elektron valensinya 3. Tapi elektron yang terdapat pada kulit terluar, yaitu kulit keempat, yaitu 4s2, ada 2 elektron. Nah, elektron inilah yang akan dilepaskan. Maka nanti yang tadinya 4s2 akan hilang, ya. Jadi, konfigurasi elektron ion X2+ menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. Jadi sekali lagi, kalau ini ya konfigurasi elektron dalam keadaan netral. Nah, kalau ini konfigurasi elektron dalam bentuk ion, kation, ya. Kation berarti melepaskan elektron. Elektronnya akan berkurang. Karena muatannya di sini 2+, maka berkurang 2. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2. Unsur F dengan nomor atom 13 akan membentuk senyawa klorida dengan rumus atom X ini mempunyai nomor atom 13. Nomor atom menunjukkan jumlah proton, menunjukkan jumlah elektron. Nah, jadi kalau keadaan netral, elektronnya ya 13. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1.
Jadi di sini elektron valensinya adalah 3. Ya. Elektron valensi 3, maka muatan X menjadi 3+. Kemudian ya, membentuk senyawa dengan ion klorida. Nah, ion klorida itu rumusnya adalah Cl-. Nah, Cl itu kan nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya ya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jadi elektron valensinya 7. Ingin stabil menjadi konfigurasi elektronnya berakhir 8 elektron, maka dia harus menerima 1 elektron ya. Jadi yang tadinya 7 ingin menjadi 8, maka menerima 1. Kalau tadi ya, ini kan elektron valensinya 3+, karena ingin stabil menjadi elektron valensinya 8 yang ini, maka harus dilepaskan. Nah, kalau Cl terbalik ya. Ingin stabil harus menerima. Jadi di sini X sebagai kation melepaskan elektron, Cl merupakan anion ya, Cl-. Kation bergabung dengan anion. X3+ bergabung dengan Cl-, maka menjadi XCl3. Maka jawabannya adalah C. Nomor 3. Pada pembakaran sempurna 1 liter gas asetilen C2H2 diperlukan udara yang mengandung 20% mol oksigen yang diukur pada tekanan dan suhu yang sama sebanyak pertama, tuliskan dulu persamaan reaksi pembakarannya. Itu C2H2 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian setarakan atau samakan jumlah unsur sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini C ada 2, maka di sini tadinya 1 kalikan 2. H ada 2. Di kiri. Nah, sekarang di kanan lihat, ini sudah ada 2, maka ini tetap 1. Karena di kanan ini sudah koefisiennya sudah benar ya, tadi sudah dirubah, tapi ini di sini 1, maka oksigennya pastikan jumlahnya 2 kali 2 4 ditambah 1 5. Nah, tadi di kiri kan baru 1 O2. Berarti oksigennya ada 2. Supaya 5, maka kalikan 5/2. Karena persamaan reaksi itu koefisiennya biasanya harus dalam bentuk bilangan bulat, maka di sini kalikan 2. Reaksi yang atas ini ya. Maka jadi 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 dan H2H2O. Nah, di sini pada pembakaran sempurna 1 liter. Nah, berarti di sini C2H2-nya 1 liter, maka oksigennya adalah 5/2. Jadi 2,5 liter. Jadi diperlukan 2,5 liter dalam persamaan reaksi ini. Maka udara yang diperlukan adalah 2,5 dibagi 20%, ya. Sama dengan 12,5 liter. Atau 2,5 dibagi 20 kali 100. Ya, sama dengan 12,5 liter. Jawabannya adalah E. Baik, nomor 4. Laju reaksi akan bertambah besar bila konsentrasi zat yang bereaksi bertambah besar. Benar. Sebab makin besar konsentrasi zat yang bereaksi dengan zat lain, makin sukar terjadinya tumbukan antar molekul. Salah.
Jadi pernyataan yang atas ya, nah, semakin besar konsentrasi bereaksi, maka semakin banyak pula zat yang bertumbukan ya. Semakin besar zat yang bertumbukan, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Tentunya alasannya adalah salah. Jadi jawabannya C, itu pernyataan benar, alasannya salah. Nomor 5. Dalam larutan amonium sulfat terjadi reaksi NH4+ tambah H2O menjadi NH3 plus H3O+. Reaksi ini adalah, nah, perhatikan di sini adalah garam ya. Garam amonium sulfat yang terbentuk dari NH4OH basa lemah, asam sulfatnya asam kuat. Kemudian di sini ada reaksi hidrolisisnya. Ya, perhatikan pernyataannya. Yang ke-1, menurut teori Arrhenius adalah reaksi hidrolisis. Benar ya. Nah, di sini kation yang berasal dari basa lemahnya mengalami hidrolisis. Yang kedua, mengakibatkan pH larutan lebih rendah daripada pH air. Nah, pH air itu sama dengan 7. Nah, kalau di sini terbentuk H3O+, maka larutan ini bersifat asam. Nah, jadi kalau asam itu pH-nya di bawah 7. Jadi benar ya pernyataan yang kedua. Yang ketiga, menurut teori Brownstein-Lowry merupakan reaksi prolitik, yaitu reaksi perpindahan H+. Benar ya. Nah, karena di sini ada perpindahan H+ dari NH4 menjadi NH3 ya. Jadi H3O menjadi H2O. Karena ini reaksinya bolak-balik. Yang keempat, menunjukkan bahwa ion NH4+ berperan sebagai asam. Nah, di sini asam menurut Brownstein-Lowry adalah spesies yang memberikan ion H+, proton di sini ya. Yang memberikan proton di sini kebetulan NH4+ berubah menjadi NH3. Nah, jadi H+-nya diberikan kepada H2O, maka NH4+ bersifat asam. Maka NH3 sini bersifat basa. Ya. Jadi pernyataan 1, 2, 3, dan 4 benar. Maka jawabannya adalah E. Nomor 6. Terdapat beberapa larutan berikut. Nah, pasangan senyawa yang dapat membentuk larutan penyangga adalah, perhatikan yang dimaksud dengan larutan penyangga adalah larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, di sini zatnya adalah berupa asam basa. Dan yang tentunya ini akan dicampurkan ya antara asam dan basa. Pastikan dulu ya kalau yang namanya larutan penyangga itu di dalamnya harus ada asam lemahnya atau basa lemahnya. Jadi kalau campurannya asam kuat basa kuat, tentunya itu bukan larutan penyangga. Jadi kita ambil di sini yang campuran antara ya asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Nah, kita cek satu-satu ya dan perhatikan volume dan molaritasnya. Kita ambil nomor 1 dan 2. Nomor 1 NaOH adalah basa kuat. Yang kedua HCN adalah asam lemah.
Kita reaksikan, maka jadi NaCN plus H2O. Kemudian kita kalikan ya volume mili dengan molaritas, maka jadi milimol. Nah, ini kita simpan di sini. NaOH 2,5, HCN 5. Koefisiennya di sini 1, 1. Maka jumlah mol yang paling kecil adalah NaOH. Maka NaOH lah yang habis bereaksi. Yang berlebih adalah HCN. Di sini 5 diambil 2,5. 2,5 jadi 2,5 milimol. Dan terbentuklah garam 2,5 milimol. Jadi hasil campuran basa kuat dengan asam lemah di sini ya, terbentuklah asam lemah ya, atau asam lemahnya berlebih dan garam. Maka ini dikatakan larutan penyangga. Jadi sekali lagi pastikan kalau campuran asam dan basa itu ya, prioritaskan, perhatikan dulu asam basa pembentuknya. Harus ada yang lemah, asam lemah atau basa lemah. Kemudian di sini karena campurannya asam dan basa, jadi yang berlebih harus asam lemah atau basa lemah. Nah, di sini kebetulan asam lemahnya. Ini yang berlebih adalah asam lemah dan terbentuk garam, maka di sini yang merupakan larutan penyangga adalah larutan 1 dan 2 atau campuran larutan 1 dan 2, yaitu A. Baik, nomor 6. Nomor 7, maaf ya. Nomor 7. Campuran yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa adalah, nah di sini juga ya hampir sama dengan penyangga, kita perhatikan asam basa pembentuknya ya. Jadi di sini campuran asam basa itu kalau yang hidrolisis asam kuat dan basa kuat ya, itu tidak akan mengalami hidrolisis. Jadi kita abaikan kalau ada campuran asam kuat dan basa kuat. Tentunya kalau hidrolisis garam itu campurannya itu bisa asam lemah basa kuat, asam kuat basa lemah, atau asam lemah basa lemah. Nah, kalau asam lemah basa lemah campurannya maka dia hidrolisis total. Nah, di dalam soal hidrolisisnya sebagian. Tentunya di dalamnya pasti harus ada asam lemah basa kuat atau basa lemah asam kuat. Kita ambil yang campuran CH3COOH ya, plus KOH. Maka hasilnya CH3COOH plus H2O. Ini seperti tadi pada pembahasan penyangga, kalikan volume dengan molaritasnya. Ini ya. 10 milimol, KOH 10 milimol, koefisiennya ini sama dengan 1 ya, sama. Nah, perhatikan jumlah molnya sama. Karena bereaksi jumlah molnya sama, maka dua-duanya habis bereaksi. Terbentuklah garam 10 milimol. Nah, di sini jelas ya. Garam ini mengalami hidrolisis sebagian. Kemudian bersifat basa. Nah, untuk menentukan apakah basa atau asam sifatnya, ya kita tulis reaksi ionnya atau reaksi hidrolisisnya. CH3COOK terurai menjadi CH3COO- plus K+. Yang mengalami hidrolisis adalah anion atau kation dari asam lemah atau basa lemah. Nah, sekarang yang terhidrolisis di sini adalah anion yang berasal dari asam lemah, yaitu CH3COO-.
Maka di sini CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COH plus OH-. Nah, terbentuknya ion OH- ini menunjukkan suatu larutan garam bersifat basa. Maka jawabannya adalah C. Baik, nomor 8. Sistem koloid yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas adalah, ini contoh sistem koloid ya. Jawabannya adalah A, asap. Karena asap itu ya padat di dalam gas. Ya, jadi terdispersinya berupa padatan, pendispersinya berupa gas. Sedangkan contoh-contoh yang lain, kabut itu adalah cair di dalam gas. Artinya terdispersinya cair, pendispersinya gas. Gabus, gas dalam padat. Terdispersinya gas, pendispersinya padat. Buih sabun, gas dalam padat, gas dalam cair. Terdispersinya gas, pendispersinya cair. Batu apung, ya, gas di dalam padat. Terdispersinya gas, pendispersinya padat. Itu mungkin ya. Jadi jawabannya adalah A untuk nomor 8. Nomor 9. Dalam sistem berkala unsur atau sistem periodik unsur ya, unsur X terletak pada periode ketiga dan golongan 15 atau 5A. Dalam keadaan ion, unsur tersebut isoelektronik dengan unsur gas mulia periode ketiga. Maka muatan ion X adalah, nah, di sini perhatikan ada istilah isoelektronik ya. Isoelektronik itu adalah suatu atom atau ion yang jumlah elektronnya sama. X periode 3, golongan 5A. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Suatu inti atom dikatakan stabil apabila konfigurasi elektronnya itu 8. Nah, di sini baru 5, karena ingin stabil menjadi 8, maka dia cenderung menerima elektron. Ya. Nah, kalau menerima elektron, maka bertambah 3 untuk menjadi 8 kan? Nah, di sini tadinya 15 bertambah 3, nah, jadilah 18. Gas mulia periode ketiga yaitu AR, nomor atomnya 18. Nah, konfigurasinya seperti ini. Jadi elektron pada atom X bertambah 3, maka muatan ion X adalah 3-. Jawabannya C. Terakhir nomor 10. Reaksi adisi Cl2 pada senyawa N-propana tidak dapat berlangsung. Benar, sebab senyawa propana merupakan senyawa alkana atau hidrokarbon jenuh. Benar. Nah, ini penjelasannya. Jadi gas klorin, nah kalau bereaksi adisi dengan N-propana maka tidak bereaksi. Ya, jadi tidak bereaksi. Nah, biasanya reaksi adisi itu terjadi pada senyawa yang tidak jenuh, yang mempunyai ikatan rangkap. Ya, nah, adisi Cl2 terhadap, nah ini kan jenuh, jadi tidak bereaksi. Ya, reaksi adisi Cl2 akan berlangsung
dengan senyawa karbon atau senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh atau berikatan rangka. Jadi sekali lagi nomor 10 jawabannya adalah A. Demikianlah pembahasan soal TO kimia yang ke-1. Ibu tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.